Selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Berjumpa lagi dalam ibadah online GKS Balikpapan pada hari ini Minggu 20 September 2020. Dan secara khusus kami mengucapkan selamat datang di ibadah online GKS bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan ibadah online ini. Kami berharap saudara dalam keadaan baik dan sehat. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya di muka bumi ini. Ada waktunya kita melakukan rutinitas, tetapi ada waktunya kita merendahkan diri mencari wajah Tuhan, sebab dalam hadiratnya ada kuasanya, ada kasihnya yang mengalir, yang sanggup memulihkan dan memberikan kekuatan. Untuk itu, dimanapun saudara berada, mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran untuk menerima jamahan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Good morning church, selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, amen. Are you ready to praise God? Are you ready to worship God? Everybody can say amen. Woo! Yo, yang di rumah boleh bersama-sama kita bertepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa, yo. Woo! Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, hanya kuasa melintas selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Come on church. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja bagi setiap kami Tuhan. Hanya Kau yang layak diinginkan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kau Raja mulia Tuhan. Kau yang menjadi kekuatan kami, Kau yang menjadi sukacita kami Tuhan. We praise You God, we praise Your name Lord. Thank You God. Boleh yang di rumah sama-sama kita bertepuk tangan lebih meriah lagi. Come on yo. Sama-sama kita nyatakan ajaib Tuhan, agung dan
perkasa, Kau sumber kemenanganku, kuasa dan berlimpah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Come on, church. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan setiap kami, Tuhan Yesus. Kuasa melintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, Engkau Allah yang agung dan perkasa bagi setiap kami. Kau sumber kemenanganku, kuasa melintas selamanya. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus mengada di setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau sendiri.
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sebab kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sebab kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Engkau kudus Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Kau ajaib Tuhan, Kau yang layak terima sembah. Kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sebab kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segalanya hanya bagimu, segalanya hanya bagimu. Hanyalah bagimu, Kau yang layak
memuliakan satu-satunya nama di dalam hidup kami, ya Yesus yang hidup di dalam kami Tuhan. Namamu yang ditinggikan, namamu yang dimuliakan Tuhan bagi setiap kami. Kau Yesus yang terindah di dalam hidup kami. Apapun yang menjadi keadaan kami tetap berkata, Engkau Yesus yang terindah dalam hidup kami. Ku bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan, yang telah ku terima. Kau penuhi hidupku dan ku rasakan damai. Aku berjalan dalam perkenanan-Mu Yesus, dalam setiap langkahku, firman-Mu yang selalu jadi terang bagiku. Yesus, Kau sungguh terindah di setiap musim hidupku. Tangan-Mu yang selalu menopangku di saat ku jatuh. Yesus, Kau yang termulia, Raja yang layak disembah. Ku serahkan hidupku, sebab rencana-Mu indah bagiku. Aku berjalan dalam perkenanan-Mu Yesus, dalam setiap langkahku, firman-Mu yang selalu jadi terang bagiku. Yesus, Kau sungguh terindah setiap musim hidupku. Tangan-Mu yang selalu menopangku di saat ku jatuh.
Di setiap musim hidupku, tangan-Mu yang selalu menopangku di saat ku jatuh. Yesus, Kau yang termulia, Raja yang layak disembah. Ku serahkan hidupku, sebab rencana-Mu indah bagiku. Sebab rencana-Mu indah bagiku. Sebab rencana-Mu indah bagi Thank you, God. Wow, puji Tuhan kita sama-sama percaya dan bisa rasakan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang terindah dalam hidup saudara dan saya. Setiap perbuatan dan rencananya selalu indah bagi kita semua. Terima kasih untuk Praise and Worship Team. Kita sama-sama bisa rasakan hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang begitu indah dan luar biasa yang baru saja kita saksikan. Sebentar lagi kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan yang powerful. Beliau adalah salah satu perpanjangan tangan Tuhan yang terus setia membantu dan menjadi inspirasi bagi kita semua, yaitu Ibu Veronica. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saudara, mari bersama-sama kita siapkan catatan kita untuk mencatat setiap pesan Tuhan pada hari ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di GKS Balikpapan. Kita kembali di ibadah online pada hari ini. Pada pagi hari ini saya akan membawakan message Tuhan yang dengan judul Unstoppable Leader Yet Caring. Tapi sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu sampai pada hari ini dan seterusnya Tuhan. Kami tahu itu semua dan rancangan hidup kami ada selalu di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah nama Yesus ditinggikan, dan biarlah setiap firman yang disampaikan dapat berbicara secara khusus kepada umat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, saya akan membawakan firman Tuhan. Yang sebelum saya lanjutkan, kita akan buka dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 1-20 dengan judul perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 1-20 saya akan bacakan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya
dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat yang keempat, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain linan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ayat yang kelima, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat yang keenam, maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepada kamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ayat yang ke-20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ketika saya baca dan merenungkan firman ini, maka saya mendapatkan suatu blessing ketika merenungkan firman ini. Sehingga saya juga memberikan judul dari message saya, Unstoppable Leader Caring. Di sini saya ketika membaca perikop ini, saya mempelajari bagaimana Yesus sebagai role model dalam melayani murid-muridnya. Jadi dia ketika turun ke dunia ini, dia mempunyai misi yang diberikan Bapa di sorga untuk menyelamatkan umat manusia, bahwa dia harus disalibkan. Dan Yesus begitu fokus dengan misi yang sudah Bapa berikan kepada dia. Sehingga makanya saya beri judul Unstoppable Leader. Dia sebagai pemimpin yang tidak hentikan, tetapi yet caring. Tapi dia tetap mempunyai perhatian, punya empati, mempunyai kasih kepada orang yang dipimpinnya. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa di ayat yang Yohanes 13 ayat 4 dan 5, di situ saya dapat melihat bagaimana Yesus merendahkan dirinya. Dia adalah Tuhan, tetapi dia mau mengambil rupa manusia, turun ke dunia ini dan melayani kita semua. Seperti juga dikatakan di dalam firman Tuhan Filipi 2 ayat 6 dan 8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kepemimpinan yang luar biasa. Bagaimana Yesus, dia adalah Tuhan, tetapi di dalam pelayanan di dunia ini dia mau merendahkan dirinya. Kita di tempat ini, mungkin di dalam gereja ataupun di marketplace, kita adalah seorang pemimpin. Kita perlu belajar bagaimana cara Yesus memimpin, bagaimana merendahkan dirinya.
Dia yang begitu berkuasa, tapi dia mau meninggalkan itu semua. Dan ini kita bisa baca di ayat di ayat keempat dan kelima di Yohanes 13 ayat 4 dan kelima dikatakan, lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyeka dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Kalau kita bisa renungkan firman Tuhan ini, bagaimana seorang pemimpin, seorang leader di suatu posisi, dia mau merendahkan diri, di firman Tuhan katakan mencuci kaki, membasuh kaki. Mungkin saat ini, di kehidupan kita saat ini, kita sudah tidak membasuh kaki dari orang-orang yang kita pimpin. Tetapi apa yang Yesus lakukan saat itu, dia membasuh kaki murid-muridnya. Saya percaya zaman dahulu murid-muridnya itu hanya pakai kasut ataupun sepatu tali. Sedangkan di Israel itu kondisinya adalah kering. Ada gurun pasir, tanah jalan yang dilalui pasti berdebu. Sehingga saya yakin kaki para muridnya juga kotor. Seperti firman Tuhan katakan, ya mereka memang, Petrus berkata mereka sudah bersih. Yesus berkata, kamu sudah bersih, kamu sudah mandi. Tapi kaki yang perlu dibersihkan. Jadi kaki itu menggambarkan sesuatu yang sangat rendah banget. Yang kan Yesus mau lakukan itu, dia mau mencuci kaki muridnya. Dia mau membasuh, dan itu dengan dia harus menundukkan diri ketika melakukan itu. Dia harus berlutut. Tanda suatu memberikan kehormatan bagi orang yang akan dicuci kakinya. Padahal dia adalah Tuhan, dia adalah leader. Saat ini dia adalah juru selamat kita. Tapi dia mau lakukan itu. Dalam kehidupan kita, mungkin kita sebagai leader, kita menemui orang-orang yang kita pimpin. Kita mungkin perlu harus mau mengalah terhadap orang yang kita pimpin. Kita mungkin terluka. Atau kita ya harus mengorbankan waktu kita. Mungkin bahkan materi. Atau kita ya harus mungkin dengan tenaga kita harus mengorbankan mungkin hal-hal yang sedang tentang waktu di dalam keluarga. Tetapi kita memilih untuk membangun orang yang kita pimpin. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita melihat Yesus. Yesus telah terlebih dahulu melakukannya, memberikan contoh di dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua yang bisa saya pelajarin adalah Yesus itu bisa melakukan hal ini semua karena dia mengalami kasih Bapa. Dia Yohanes 13 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, sebab ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih. Jadi ketika Yesus melakukan ini, sedang membasuh kaki murid-muridnya, Yesus tahu apa yang akan terjadi. Dia adalah Tuhan, dia tahu siapa murid-muridnya yang akan mengkhianati dia. Siapa yang akan menyakiti dia, meninggalkan dia. Tetapi dia sanggup lakukan itu. Karena apa? Dia sudah mengalami kasih Bapa. Dia tahu Yudas sudah dirasuki iblis. Dia tahu nanti Petrus akan menyangkal dia. Dia tahu Thomas juga tidak akan percaya. Thomas butuh bukti untuk melihat bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Ketika dia nanti di kayu salib, ketika harus disalib, dan ketika dia ditangkap, dia dihujat, dia harus mengalami hukuman, semua murid-muridnya meninggalkan dia. Dan Yesus tahu itu semua akan terjadi. Tetapi dia tetap mau melakukan itu. Dia tetap mau membasuh kaki murid-muridnya. Dia tetap mau melayani. Dia tetap mau merendahkan dirinya. Sudah pasti karena dia sudah mengalami kasih Bapa sama seperti kita. Kita dapat melayani, kita dapat membangun kehidupan orang-orang di bawah kita. Walaupun kita tahu ketika kita sudah melakukan yang terbaik, mungkin kita sudah berkorban begitu banyak untuk orang-orang yang kita pimpin, tetapi kita kecewa. Kita dikecewakan. Yesus sudah melewati ini semua, dikhianati, ditinggalkan. Mungkin kita pernah mengalami hal ini di dalam kepemimpinan, mungkin di dalam gereja atau di tempat kita bekerja. Orang yang sudah kita percaya, kita bangun, kita kasihi, dia meninggalkan kita. Atau kita sebagai leader, kita diomongin di luaran.
pekerjaan baik kita, usaha baik kita tidak dihargai. Kita jadi bahan omongan. Mungkin kita digosipi sebagai leader. Bagaimana respon kita? Tanpa kasih Bapa, tanpa kita mengalami kasih Bapa, kita tidak akan bisa melewati ini semua. Pasti kita akan merasa pahit dan terluka. Seperti di Mazmur dikatakan, di Mazmur 63 ayat 8 dikatakan, jiwaku melekat kepadamu dan tanganmu menopang aku. Jiwa kita melekat kepada Tuhan. Sehingga dialah yang memampukan kita, menguatkan kita untuk melewati itu semua. Begitupun dengan Yesus, karena dia tahu dia adalah the beloved son. Ketika Yesus dibaptis, Bapa di sorga berkata, inilah anak yang kukasihi. Dan Yesus tahu jati dirinya. Bagaimana dia sudah mengalami kasih Bapa. Dan dia selama ini selalu bersama-sama dengan Bapa. Jadi ketika dia tahu apa yang akan dia hadapi, kekecewaan yang akan dia hadapi, dia bisa lewatin. Dia tetap melakukannya. Dia tetap melayani. Apakah dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bergereja kah, di dalam kepemimpinan kita, ketika kita sudah melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita pimpin dengan penuh pengorbanan, terus kita dikecewakan, apakah kita tetap mau melayani mereka? Apakah kita tetap punya waktu? Kita tetap bisa mengasihi mereka? Kita tetap bisa membangun kehidupan mereka? Kalau kita merasa berat, kita merasa terluka, kita ingat firman ini. Bagaimana Yesus sudah melewati terlebih dahulu. Kita masuk kembali ke dalam hadirat Bapa. Kita berseru, kita minta kekuatan. Saya yakin dan percaya dengan mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak akan sanggup untuk tetap dapat mengasihi orang yang ada di dalam kepemimpinan kita di saat terutama ketika kita sudah kecewa. Hanya dengan kekuatan yang Tuhan berikan, pemulihan dari Bapa sendiri untuk kita sebagai leader, kita sanggup lakukan itu. Hal yang ketiga saya dapatkan juga, di Yohanes 13 ayat 12 sampai ke 15, Yesus itu menjadi contoh. Kita baca di ayat 12 sampai 15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka pun kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Jadi dalam hal ini kita sebagai leader yang kita bisa pelajarin dari Yesus. Selain dia menjadi contoh, dia juga membangun kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Membangun kehidupan murid-muridnya. Yesus, kita tahu Yesus dalam kehidupannya, sejak dia mulai pelayanan, dia sibuk mengajar. Dia banyak memberikan pengajaran-pengajaran, dia berkhotbah ke sana kemari. Tapi, dia bukan hanya berkhotbah, tapi dia juga melakukan firman itu. Itu yang membuat menjadi hal yang sungguh sangat powerful. Dia adalah pelaku firman juga. Dia bagaimana dia bisa memberikan pengampunan, bagaimana dia tetap bisa melayani walaupun dalam keadaan tertekan. Seperti disampaikan di Yakobus 2 ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata padamu, saya ulangi, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatan-perbuatanku. Jadi kita sebagai leader mungkin kita banyak sharing tentang firman Tuhan kah, atau tentang doktrin kah, atau tentang apapun. Tapi bila tidak dibarengi dengan perbuatan, itu semua menjadi tidak ada kuasanya, tidak akan menjadi berkat bagi orang yang menerima. Seperti firman Tuhan katakan, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku iman tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dan biarlah orang juga dapat melihat pengajaran itu melalui perbuatan kita, dari apa yang kita lakukan. Bukan kalau orang bilang, Om Do cuma ngomong doang. Kita cuma jago ngomong. Kita sebagai leader ngajarin dengan orang yang kita pimpin, kita harus mengasihi sama, kita harus membangun, kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita.
Tapi kita sendiri sebagai leader, kita tidak sanggup lakukan itu. Kalau hal ini terjadi, kita kembali ingat firman Tuhan ini. Apa yang sudah Yesus ajarkan kepada kita. Yesus dia Tuhan dan juga manusia. Yesus juga bisa sedih. Yesus juga bisa terluka. Jangan bilang, oh kan Yesus kan Tuhan. Dia tidak punya, mungkin tidak bakal bisa, dia begitu sempurna, tidak mungkin terluka. Yesus terluka, Yesus sedih. Kita tahu bagaimana ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia sangat gelisah. Dia juga bergumul ketika harus naik ke kayu salib. Manusianya juga keluar. Kedagingannya juga keluar. Tapi tetap dia bisa mengalahkan. Menyerahkan semuanya kepada Bapa, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Kita di sini ditantang sebagai leader. Apakah kita hanya sebagai leader yang cuma bisa ngomong, tapi dalam praktek zero. Dalam pelaksanaan firman Tuhan zero. Tidak ada caring. Makanya saya kasih judul khotbah saya, Unstoppable Leader Yet Carry. Yesus dia tidak dapat dihentikan untuk menyelesaikan misi di kayu salib, menyelamatkan umat manusia. Tetapi dia tetap ada caring-nya, dia tetap memikirkan murid-muridnya. Dia tetap membangun kehidupan murid-muridnya. Dia tetap mengasihi, dia tetap memberikan contoh. Dia mau murid-muridnya juga terus bertumbuh. Menjadi serupa dan segambar seperti dia. Jadi dia tidak hanya mengejar target, tapi juga memikirkan orang-orang yang mengikutinya. Itu merupakan suatu tanggung jawab. Tanggung jawab Yesus sebagai leader. Yesus selalu memberikan nasihat, membangun dengan kata-kata yang luar biasa. Bukan dengan kata-kata yang tajam, penuh penghakiman. Kata-kata penghakiman itu tidak akan pernah bisa mengubahkan orang. Tetapi teguran, tapi kata-kata yang lemah lembut, yang penuh kasih itu yang akan mengubahkan orang. Seperti di dalam Amsal 12:18 dikatakan. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal. Ya, jadi ada orang yang mulutnya kalau berkata-kata itu tajam banget kayak pisau. Kata-kata seperti ini saya yakin tidak akan membangun kehidupan orang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi ketika kita berkata-kata, mengeluarkan blessing, berkat, pengampunan kasih. Kata-kata seperti ini yang akan mengubahkan hidup orang. Ketika kita bisa menyampaikan firman dan juga kita melakukan firman itu yang akan mengubahkan kehidupan orang. Penghakiman, menyudutkan orang, menjatuhkan, membuli orang, itu tidak akan pernah mengubahkan orang. Itu justru akan menghancurkan orang yang kita pimpin. Kita belajar banyak dari apa yang sudah Yesus lakukan. Dan ketika Yesus pun sudah mati di kayu salib, ketika dia akan disalib dengan penuh penderitaan, Yesus tuh masih ingat untuk melayani, tetap dia mau melayani. Amazing banget. Kita bisa baca di Lukas 23 ayat 42-43 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43 kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Ini ketika Yesus disalibkan. Di kanan kiri ada penjahat juga yang sama-sama disalibkan. Salah satu malah mengejek Yesus, tapi yang satunya malah dia minta Yesus ingat akan dia. Dan Yesus merespon. Dan Yesus tetap melayani. Kita mungkin sebagai leader kadang di dalam tekanan, sedang dalam masalah, mungkin masalah pribadi. Kita suka merasa, waduh, rasanya udah berakhir semua. Kita udah malas mau melayani, mau mikirin orang lain tuh benar-benar kayaknya udah habis tenaga. Tapi kalau kita kembali baca firman Tuhan, kita renungkan kehidupan Yesus. Yesus lagi disalib, itu sakitnya nggak ketulungan, pasti menderita sekali. Tapi dia masih mau untuk menyelamatkan orang. Dia mau melayani orang yang ada di salib bersama-sama dengan Yesus. Dan ketika Yesus mati pun sudah bangkit, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus tetap ingat akan murid-muridnya. Dia ingat bagaimana Petrus sudah menyangkal dia. Dia ingat Thomas dan murid-muridnya yang lain. Ketika dia disalibkan, mereka semua kabur. Sebagai leader, saya kalau misalnya
lagi ada masalah, saya tahu orang yang saya pimpin itu tahu ketika suatu kebenaran tentang saya. Tapi saya ketika difitnah, saya kepengennya orang yang saya pimpin itu stand for me, belain saya paling enggak. Menyatakan kebenaran, maunya seperti itu. Tetapi apa yang Yesus dapat? Ketika dia ditangkap, dia dihakimi, difitnah, tidak ada yang belain. Malah muridnya bilang dia tidak mengenal. Petrus bilang dia tidak mengenal siapa Yesus. Bukankah ini sungguh menyakitkan? Tetapi setelah Yesus bangkit, justru Yesus kembali. Di Yohanes 21 nanti kita bisa baca. Kita lihat bagaimana pelayanan Yesus. Yesus masih tetap melayani. Sebelum naik ke surga, Yesus tetap melayani murid-muridnya untuk pemulihan. Dia khusus datang untuk memulihkan Petrus. Ketika itu sedang memancing, sedang menjala ikan tapi tidak ada hasil, dan Yesus datang. Saya persingkat ceritanya. Dan ketika mereka tahu itu Yesus, mereka terdiam. Yesus nanya, kalian sudah makan? Adakah makanan bersama kalian? Mereka semua diam ketika Yesus membakar ikan. Yesus membagikan kembali kepada mereka. Secara fisik Yesus tetap melayani, memberikan makan bersama. Dan yang paling penting saat itu, momen yang paling penting, bagaimana Yesus melakukan pemulihan kepada hidup Petrus. Saya yakin Petrus saat itu sedang terpuruk sekali, sedang jatuh. Dia sedang merasa hancur, dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia menyangkal Yesus, dan Yesus sudah ingatkan itu. Petrus, engkau akan menyangkal aku setelah ayam berkokok 3 kali. Yesus bilang, tidak, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Tetapi betul-betul terjadi. Dan pasti Yesus, ketika hal itu terjadi, Yesus itu hanya melihat, menatap Petrus. Dan Petrus hancur melihat tatapan Yesus. Dan Yesus tahu, Yesus perlu memulihkan Petrus. Dan dia tetap melayani. Dan dia lakukan pemulihan untuk Petrus setelah dia bangkit. Jadi, Yesus ketika mengalami pengkhianatan, penyangkalan, dan ditinggalkan, itu dapat menghentikan di dalam kepemimpinannya, di dalam pelayanannya kepada orang-orang yang dia pimpin. Yesus tidak pernah menyerah kepada orang yang dia kasih. Termasuk kepada kehidupan kita. Yesus tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah menyerah kepada kita. Dan itu yang menjadi dasar kita juga untuk tidak menyerah di dalam kita pelayanan dengan orang-orang yang kita layani. Walaupun kita mengalami masa-masa sulit di dalam kepemimpinan itu. Seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin kita udah berkorban, kita udah all out, tapi kita masih difitnah, kita juga jadi bahan omongan, boro-boro ada yang ngomong terima kasih. Tapi itu tidak akan menghentikan kita dalam melayani. Karena melayani itu adalah suatu privilege di dalam kerajaan sorga. Kita sungguh sangat diberkati. Karena kita tahu Yesus sudah melayani kita terlebih dahulu. Ini yang menguatkan kita, yang menjadi dasar. Kalau kita tidak punya modal ini, kita tidak akan pernah kuat di dalam pelayanan. Kita pasti akan muntah, kita akan stop di dalam pelayanan. Tapi kalau itu kita sedang alami di dalam pelayanan, kita ingat apa yang sudah Yesus alami. Pengkhianatan, betrayal, denial, be abandoned cannot stop Jesus to serve us. Untuk melayani kita. Yesus orang yang fokus pada target, tapi dia tetap memikirkan orang-orang yang dia pimpin. Dia tetap kembali untuk melayani, untuk memulihkan. Jadi jangan biarkan hal-hal yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita untuk mundur dari suatu pelayanan. Hanya karena kita terluka atau baper. Ingat apa yang sudah Yesus lakukan. Di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kembali saya sampaikan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. 2 minggu lalu Dr. Daniel sangat memberkati saya. Ada suatu quote yang dia tulis, greatness doesn't come from position. Greatness come from serving others. Jadi mau menjadi besar itu bukan dengan suatu posisi, tapi ketika kita mau melayani.
Dan juga ada lagi saya quote dari Pastor Rich Wilkerson Jr. dikatakan, if you are too big to serve, you are too small to lead. Kalau kita merasa diri kita ini hebat banget, kayaknya wah nggak cocok banget nih, saya terlalu luar biasa untuk melayani. Kita juga nggak bisa memimpin. Karena berarti apa? Kita tidak ada humbleness. People don't care how much you know until they know how much you care. Kita boleh tahu begitu banyak hal firman Tuhan, kita bisa ngomong tentang pengajaran, orang nggak peduli sampai dia tahu kita peduli akan hidup mereka, bukan hanya omdo. Jadi kita melakukan apa yang kita ajarkan, apa yang kita bagikan. Kita bagikan firman Tuhan, itu juga yang kita lakukan. Kita ngomong, ayo kita mesti mengampuni, kita jangan baper. Kita sebagai leader ya jangan baper. Don't stop until we reach our destiny. Jangan kita berhenti sebelum kita sampai kepada tujuan kita. Unstoppable leader yet caring. Ya, kita tahu kita punya panggilan, tapi kita tetap ingat orang-orang yang kita pimpin. Jangan kita tinggalkan. Pulihkan mereka ketika mereka membutuhkan itu. Kalau perlu kita sama-sama rekonsiliasi. Sama-sama saling mengampuni, saling melayani. Jangan gengsi as a leader kepada orang yang kita pimpin. Yang dipimpin juga jangan gengsi untuk say sorry kepada orang yang memimpin kita. Jadikan suatu hal yang biasa, jadi budaya di dalam kerajaan sorga, di dalam gereja ini untuk kita saling minta maaf, saling melayani. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi berkat bagi kita di dalam melayani di rumah Tuhan maupun di dalam kehidupan marketplace. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk Yesus yang sudah mati bagi kami, yang sudah menjadi role model bagi kami. Yesus mengalami banyak hal pengkhianatan, dia disangkal, dia ditinggalkan, tetapi itu semua tidak menghentikan dia untuk terus melayani, untuk terus menyelesaikan visinya di kayu salib. Dan dia tetap juga Tuhan untuk mengingat murid-muridnya, untuk mengingat kami dan terus melayani, untuk membangun kehidupan kami, untuk memulihkan kami. Terima kasih kami punya role model yang luar biasa. Dan biarlah kami diberkati dengan firman ini. Terima kasih untuk umat-Mu Tuhan, untuk gereja-Mu yang ada di Balikpapan ini ya Tuhan. Berkati mereka semua, lindungi mereka, tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus ya Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang jahat dari kehidupan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada perlindungan yang sempurna bagi anak-anak-Mu di dalam gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk hari yang luar biasa, untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Happy Sunday, God bless you. Puji Tuhan, terima kasih Bu Veronica untuk pesan yang luar biasa dan menjadi pengingat tentunya buat setiap kita yang mendengar dan menyaksikan. Sangat menguatkan dan memberikan pemahaman baru tentang arti melayani buat kita semua. Kita percaya janji firman Tuhan pasti digenapi, dan saat menantikan Tuhan itulah kita harus mengerjakan bagian kita dengan sepenuh hati. Saudara percaya tidak ada jerih payah yang sia-sia, karena ada upah yang sudah Tuhan sediakan bagi umatnya yang melayani dengan sepenuh hati. Bagi saudara yang saat ini mungkin belum mengerti arti melayani, mari saudara, sama-sama kita percaya, buka pikiran dan hati saudara, dan posisikan diri saudara sebagai seorang murid yang senantiasa mau belajar dan diajar. Maka firman Tuhan yang hidup akan bekerja dalam hidup saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, saya mengingatkan saudara untuk subscribe channel YouTube GKS Balikpapan agar saudara terus mendapatkan notifikasi dan tidak terlewatkan pesan-pesan Tuhan di dalamnya. Dan juga like and share agar berkat Tuhan yang saudara terima hari ini bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Stay safe, taati dan jalani protokol yang berlaku, kenakan masker, jaga jarak aman dan rajin mencuci tangan. Happy Sunday, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.